warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman semua yang nonton video ini. Ini video pertama dari kita, Spaceman Cycles. Kali ini kita akan nge-review sebuah sepeda yang mungkin belum banyak orang tahu. Nggak banyak orang yang senang, mungkin ya. Tapi mungkin kesininya makin banyak orang yang senang. Sebuah sepeda lokal, tapi build quality-nya cukup bagus. Kayaknya di atas rata-rata sepeda lokal dengan harga sekelasnya tuh ya. Karena belum banyak juga yang review di YouTube. Jadi kemarin kita mencari reviewnya di YouTube agak susah gitu ya. Jadi kenapa nggak kita aja yang bikin reviewnya, oke ya? Kita akan review sebuah sepeda lokal berbahan besi kromoli, yaitu Close Entour 700C. Oke, jadi ini adalah Close Entour, sebuah sepeda stylenya klasik, bahannya besi kromoli. Jadi kita bisa lihat banget dia itu stylenya benar-benar klasik, dari handle lamp, dari handlebar, dari stem, dari hand grip yang pakai bahan Fox leather, juga bahkan sampai ke outer cable remnya gitu. Jadi dia udah siap-siap banget, udah modalin banget pakai stylenya vintage. Nah, las-lasannya, keunggulannya adalah sepeda ini las-lasannya itu rapih banget gitu. Bahkan kalau dibandingkan dengan sepeda besi di pabrikan lokal yang lebih besar pabriknya, ini lebih rapih. Mungkin karena dia pakai kromoli ya. Kan kalau sepeda lain tuh pakai high ten steel biasanya. Saddle-nya sebenarnya nggak klasik-klasik banget. Ini saddle biasa seperti yang ada di sepeda-sepeda umumnya. Cuma karena dibungkus pakai sarung kulit coklat, dia kelihatan lebih klasik. Sedangkan untuk seat clamp-nya dia masih pakai konvensional, baut biasa, belum quick release. Jadi kalau misalnya mau gantian pakai agak repot, harus pakai kunci. Untuk group setnya dia pakai Sensa MX9, jadi group set MTB dari Sensa itu 9 speed, tapi sayang free hub-nya dia masih ulir, belum kaset. Jadi kalau kita mau upgrade naik 10 speed atau naik jumlah titnya itu agak repot sih di sini. Untuk cranksetnya sendiri ini pakai alloy 46T single speed, jadi cukup besar, cocok buat yang senang main speed ya. Pedalnya ini well go, tapi masih ball bearing, belum silk bearing, jadi masih agak kurang loncer ya. Remnya pakai Z-Star, U-brake casting depan belakang, style balap jadul. Remnya ya lumayan lah kalau untuk dipakai normal, tapi memang bukan untuk dipakai performance ya. Sedangkan headsetnya udah pakai Neko, dia silk bearing, itu nggak ada bunyi, clean banget, sepi banget, dan udah enak banget ini untuk headsetnya ya. Sedangkan kalau hub dia pakai Quendo hub free hub, masih ball bearing, jadi mungkin agak kurang loncer, tapi udah cukup loncer sih dengan ban 700x23 dari Kenda. Untuk ban sih ini dia slick, udah enak banget di aspal, tapi buat yang badannya besar kayak saya mungkin harus ganti yang lebih besar. Nah, kalau kita pengen lihat nih seberapa loncerkah free hubnya si Close Entour nih, kita udah rekam berapa detik dia muter. Ini pakai gear kedua ya, jadi pakai sprocket 15T, karena dia sprocketnya itu 13 sampai 32 kalau nggak salah. Jadi dia pakai 15, ini pakai 15T, kita putar satu kali putaran crank dan lumayan banget, hampir 1 menit muternya. Kan? Apakah loncer buat temen-temen yang nonton atau enggak gitu. Kalau tadi sih kita review pakai, dia udah cukup loncer lah. Tapi memang kalau misalnya bisa kita ganti pakai silk bearing, mungkin lebih enak lagi, lebih loncer dan lebih free maintenance. Nah, lanjut ke kesimpulannya. Jadi gimana kawan-kawan semua? Oke nggak sih si Close ini? Kalau menurut saya Close ini udah asik banget dan dia sangat upgradable dengan harga yang ekonomis. Kita sih pengennya dia pasang drop bar. Jadi kalau misalnya dilihat nih ya, ini udah ada drop barnya. Kayaknya cakep banget pakai drop bar. Atau buat teman-teman yang senang lebih relax bisa pakai mustache bar. Atau biasa disebut touring bar, tourist bar, macam-macam lah ya. Seperti kayak ini swing yang saya pakai tourist bar.
Mungkin bisa juga pakai yang kayak gini, cocok tuh ya. Ya, tapi juga karena memang ini sepeda yang bukan di harga premium ya, masih ada beberapa kekurangan. Salah satunya ini dengan chainring 46T, ini cukup gede, apalagi dia single speed. Mungkin cocok buat yang senang main speed, tapi kalau ada yang di daerah banyak tanjakan itu agak-agak repot. Dan itu juga remnya untuk tipe sepeda yang bisa kita bilang main speed dengan ban kecil dan chainring besar, remnya ini kurang mumpuni kalau main speed. Jadi kalau dipakai untuk sepeda santai biasa aja. Hubnya juga masih ulir, ini ngebuat kita susah untuk upgrade. Apakah kita mau naik jumlah gigi atau mau ganti sprocket, ini agak ribet ya untuk zaman sekarang. Frame-nya juga cenderung kecil, jadi kita harus upsize sebetulnya satu. Kecuali memang yang pengen pasang drop bar. Tapi kalau yang pengen pasang flat bar dengan ukuran tinggi, ini sepedanya agak-agak kecil. Stemnya juga terbatas banget. Dia stem bangau yang nunduk gitu. Jadi kalau misalnya pengen setelan duduk yang lebih tegak, ini agak susah. Itu review singkat kita tentang Close Entour 700C. Gimana buat menurut teman-teman? Apakah worth it untuk dibeli? Menurut kita sih dia sepeda yang sangat worth it ya, dengan budget di maksimum 3 juta gitu ya. Itu udah bagus banget. Dari partnya juga nggak pakai yang biasa banget, kayak misalnya headsetnya dia nggak pakai headset bearing 25 ribuan, atau misalnya pedalnya juga udah Welgo lah, walaupun misalnya Welgo-nya masih bell bearing. Tapi intinya secara styling juga udah niat banget. Dari outer cable-nya udah klasik, semua partnya udah menunjukkan klasik banget gitu, menunjukkan bahwa yang bikin sepeda Close Entour itu udah sangat concern sama style sepeda vintage ya gitu. Dan dia sangat upgradable, mau jadi vintage road bike, mau jadi commuter, mau jadi rundoner, mau jadi apapun, itu kayaknya mudah banget untuk dimodifikasi. Cuma memang bannya kita nggak bisa modifikasi gede-gede ya, karena maksimal mungkin paling di 32 kalau yang kita lihat. Mungkin di atas itu agak sulit gitu ya. Ini sangat oke kalau misalnya teman-teman cari sepeda dengan budget maksimum 3 juta. Sebenarnya di pasaran itu harganya sekitar 3,2 sampai 3,3, tapi kemarin beberapa waktu yang lalu kita dapat di Tangerang itu harga 2990 ya, 3 juta kurang 10 ribu ya. Ujungnya sih dengan ongkir tuh sekitar 3,1 ya, dikirim ke Bandung ya. Tapi dibandingkan sih dengan budget yang serupa, apalagi buat teman-teman yang senang banget dengan sepeda besi ya, anti alloy club misalnya, itu udah oke banget. Bisa kita bandingin dengan, memang sih ada beberapa sepeda yang mungkin secara budget lebih murah, misalnya kayak ada United Slate ya, atau misalnya Genius Kappa gitu. Tapi mereka sebenarnya punya keunggulan masing-masing sih ya. Jadi United Slick mungkin lebih murah, tapi drop outnya dia masih kayak fiksi kan, cuma ditambah adaptor drop out untuk RD, dan itu biasanya ada kelebihan dan kekurangannya. Atau kayak Genius Kappa sebetulnya udah lebih baik, tapi memang Genius Kappa finishingnya enggak lebih baik daripada Close. Jadi Close itu secara las-lasan dan cat udah bagus banget, dan bahannya chromoly. Kita nggak tahu chromolinya apa, triple butted, double butted, atau chromoli seperti apa, tipe berapa, tapi yang pasti sepeda ini memang ringan. Kalau misalnya dibandingkan dengan Polygon pad yang saya pakai, atau misalnya Swin Willy, itu jauh lebih ringan. Swin Willy kita pakai high ten, pad itu pakai alloy, Close itu jauh lebih ringan ya, karena memang mungkin ban juga lebih kecil ya, dan frame juga kecil, jadi lucu banget. Cuma memang sepeda ini frame-nya kecil, jadi biasanya kalau misalnya terakhir saya pakai Marin itu saya pakai ukuran 48 S ya kalau nggak salah. Nah tapi ketika pakai Close itu saya tanya ke sellernya pakai 50 aja, terus saya tanya top tube-nya panjang berapa. Jadi top tube tuh batang sepeda yang di atas itu panjangnya berapa, dia bilang panjangnya juga 50 cm gitu ya, 500 mili. Dan setelah didatang diukur memang 500 mili gitu ya, 50 cm. Jadi memang kalau buat orang yang tingginya 170 cm ke atas, saya tinggi 170, mungkin agak aneh ya kalau misalnya harus pakai size 50, mungkin harus naik ke size 52.
close ini ada 3 size, ada 48, 50, 52. Jadi jangan sampai yang tingginya 170 ambil size 48, pasti sangat kekecilan sepedanya. Kecuali kita mau jadikan drop bar. Kalau saya dengan saya tinggi 170 pakai size 50 dijadiin drop bar, itu udah enak banget. Itu sangat enak, udah pas banget. Tapi mungkin kalau teman-teman yang mau pakai flat bar dengan tinggi 170 ke atas mungkin harus ambil size 52. Sementara ini sih kalau yang kemarin di store Tangerang itu hanya ada ukuran 48-50, tapi boleh dicari aja di e-commerce ya. Nah, jadi itu kesimpulannya. Apakah worth it? Kembali lagi silahkan komentar-komentarnya. Apakah kalian memang pengen, udah tahu dari kemarin, atau misalnya ada review-review yang terlewat, atau misalnya saya salah sebut, boleh silahkan tuliskan aja di kolom komentar ya. Oke, sehat terus. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.